prosedur ya, supaya Anda mengerti tugas-tugas dan fungsinya kalian semua di sini ya. Dengan Anda tahu, dengan Anda mengerti ya. Jadi kalau keadaan darurat, kita udah siap, udah standby, tidak perlu ada koordinasi lagi karena sudah mengerti SOP-nya. Ya, paham ya? Nah, kebetulan pas bulan ini emang jadwalnya dari tim Malin. Ya, tim Malin itu dari parkir dan security di luar ya. Oke. Tanggap darurat ya, langsung aja ya. Tanggap darurat. Siapa yang tahu apa pengertian dari tanggap darurat? Ya, tanggap darurat. Nah, tujuan pendirian organisasi ya, kita udah punya organisasi. Ini tujuannya adalah yang pertama untuk memantau keselamatan kerja ya. Jadi kita kerja di sini maunya kan dari berangkat selamat, sampai kerjaan selamat, pulang selamat, di rumah lagi harus selamat ya. Makanya fungsinya dari kita P2K3 atau K3 dari Emporium ya ini ya. Yang kedua, memastikan bahwa ketentuan dan peraturan keselamatan kerja telah dilaksanakan ya. Yang ketiga, memberi pelatihan tentang keselamatan. Makanya kita rutin per 3 bulan, setiap bagian-bagiannya kita harus training terus ya. Terus menganjurkan peningkatan keselamatan ya, memiliki pendidikan dan pelatihan yang memadai tentang prosedur dalam menghadapi keadaan darurat ya. Namanya keadaan darurat itu kapan aja bisa aja kita lagi training begini tiba-tiba ada kebakaran bisa ya. Makanya setiap saat, setiap waktu pasti akan terjadi. Organisasi penanganan darurat ini beranggotakan para staf kunci yang menduduki posisi kunci pada bidang manajemen ya. Pada manajemen ya. Kalian ini semua berfungsi ya sebagai anggota-anggotanya. Oke, inilah struktur dari organisasi P2K3 Emporium ya. Di sini ada pembinanya itu dari UNL sendiri, CEO-nya ya. Chief Operasional ya. Yang kedua ada Bapak Setiawan ya, dari GM itu dengan GM juga manager. Wakil ketuanya ada dari engineering manager, ada building service, ada chief engineer. Di sini ada sekretaris ya, P2K3 supervisor, saya sendiri dan HRD ya. Nah, ini anggotanya ada tim dan K3, ada tim evakuasi ya. Tim K3 itu di bawah iya, pakai duit ya, aja. koordinatornya Pak Dani. Nggak apa-apa. Itu untuk keselamatan, untuk pertolongan pertama dari TMCS semua. Kalau malam hari baru tim security ring dalam ya. Beda ya antara ininya. Yang kedua tim evakuasi. Tim evakuasi itu yang utamanya itu ring dalam dan housekeeping ya. Kalau kalian semua hanya sebagai pembantu ya. Ya, harus juga harus membantu evakuasi. Terus tim pengamanan, security juga ya. Nah, yang luar juga termasuk tim pengamanan juga ya. Sebagian. Maka itu. Terus ada tim pemadam itu dipegang oleh security ya. Mungkin juga dari luar juga ada tim pemadam juga ya. Kan sering latihan juga. Terus ada tim logistik, ada tim penghubung, ada tim lalin. Nah, ini tim lalin ini koordinatornya dari parking sendiri ya. Jajaran roda cali, roda alfa, anggotanya ya parking sama security. Kalau tim teknik dari engineering, nah tim dokumen itu ada dari PR ya. Terus ada tim pabrik. Nah, tim pabrik ini tim yang harus kalau ada kejadian pasti ada namanya wartawan ya. Nah, tim pabrik relation ini yang akan menghadapi kalian ini gak berhak untuk memberikan komentar ya. Jadi kalau ada kejadian entah itu kebakaran, entah gempa bumi, uhara, yang wajib memberikan komentar hanya tim public relation. Kalau kita cukup diam, ya tidak boleh memberikan komen-komen yang nggak perlu. Ya, inilah susunan struktur organisasi P2K3 Emporium. Ya, ini organisasi ini, struktur ini ada dua ya. Pada jam operasional mall dan ada
kedua jam operasi 00. Susunannya aja yang berbeda ya. Ketuanya tetap, wakilnya itu SOD dan security. Ya, security ibaratnya apa? Si jajaran BIMA, jajaran ring di luar itu. Ya, jadi yang bertanggung jawab SOD dan security. Kalau di bawahnya yang berubah cuma tim K3-nya aja. Ya, kalau yang semuanya sama. Oke. Keadaan darurat. Keadaan darurat adalah situasi, kondisi, kejadian yang tidak normal, terjadi tiba-tiba, ya. Terus mengganggu kegiatan organisasi, komunitas, ya. Mengganggu semua. Kalau sudah kebakaran pasti toko tutup. Customer udah pasti keluar semua, ya. Pasti mengganggu semua lah namanya kalau keadaan darurat. Perlu penanggulangan segera, ya. Makanya kita bentuk tim keadaan darurat supaya kalau ada keadaan darurat kita bisa mengkoordinasikannya, ya. Kayak parkir supaya orang tidak berebut keluar tuh kita atur, ya. Biasanya kalau udah kebakaran tuh orang kepengen semuanya pengen selamat, apalagi mobilnya pengen juga selamat, ya. Makanya sebagai tim lalin, ya itulah tugasnya kalian. Nanti ada SOP-nya, ada standarnya, ya. Di bagian tiket box apa tugasnya nanti kita jelaskan di slide berikutnya, ya. Keadaan darurat dapat berubah menjadi bencana, ya, yang mengakibatkan banyak korban, kerugian atau kerusakan. Nah, ini jenis-jenis keadaan darurat, ya. Yang pertama bencana alam, ya, bisa banjir, kekeringan, angin topan, gempa, petir, ya. Kalau di gedung yang biasanya apa? Gempa, ya. Gempa, kalau bencana alam gempa. Kalau banjir sudah pasti, tapi di luar nggak bisa masuk ke dalam gedung. Nah, terus yang kedua kegagalan teknis, nih, pemadaman listrik, ya, bendungan, bor, bocoran nuklir. Yang sering terjadi kalau dalam gedung kebakaran, ya. Ini yang paling sering terjadi, yaitu kebakaran, ya. Makanya kita harus sering latihan. Yang ketiga itu huru-hara, ya, perang dan kerusuhan. Nah, kebakaran, makanya kita bahas kebakaran. Kebakaran adalah api yang tidak terkendali, benar nggak? Nah, jadi namanya kebakaran itu api yang tidak terkendali. Kecil jadi teman, kalau sudah besar menjadi musuh. Lawan, musuh, ya betul. Nah, apakah kebakaran itu? Ya, mengenal dan mempelajari kebakaran berarti mencegah kebakaran secara dini. Nah, api, ya. Unsur dari api itu apa? Garam. Unsur segitiga api. Tahu, ya? Unsurnya apa api? Ada bahan bakar, ada oksigen, dan ada yang dibakar bahannya, ya. Jadi ada bahan, ya, ada oksigen. Satu lagi apa? Udara. Udaranya. Oksigen, bahan bakar, ya, dan ada bahan yang dibakar, ya. Jadi unsurnya itu yang ketiga, ya. Jadi kalau salah satu unsur dihilangkan tidak akan ada api, ya. Itulah api. Nah, api dibagi menurut kelasnya. Kebakaran itu ada kelasnya, ya, bukan sekolah aja. Bukan sekolah aja, kebakaran ada kelasnya, ya. Kebakaran kelas A itu, ya, kebakaran daripada benda padat yang mudah terbakar. Benda padat apa sih? Kayu. Ya, kertas, kardus itu bahan yang mudah-mudah terbakar semua, ya. Itu tergolong dari kelas A, ya. Terus ada B, kebakaran daripada benda cair atau gas yang mudah terbakar. Bensin. Kita ada gas LPG, ya. Itu termasuk kita menyimpan membuat. Makanya kalian daerah situ tuh yang tugas di situ kalau ada yang merokok tolong ditegur, ya. Karena itu kalau sampai meledak, ini mall udah hancur bener itu, ya. Itu kita nyimpan bom itu. Makanya usahakan daerah-daerah situ jangan sampai ada yang merokok, apalagi kalau sedang ada pengisian, ya. Kalau Anda melihat orang yang berjalan merokok di daerah situ, tolong ditegur, ya. Paham, ya? Terus yang ketiga, kebakaran yang terjadi pada benda gas, ya. Kalau tadi cair karena benda gas, ya, seperti LPG dan gas, ya. Nah, yang ketiga, yang gede, kebakaran yang daripada kelas A atau kelas B di mana ada patahan dari unsur listriknya, ya. Jadi kebakaran yang ada pada unsur listriknya, ya. Paham, ya?
kita nggak ada alatnya tapi nggak bisa menggunakannya juga percuma. Coba kita ambil apa kita satukan. Ya, ini ada jenis serbuk kering, ya, warnanya merah, ya. Terus ada namanya jenis karbon dioksida CO2, pasti tabungnya warnanya hitam. Yang biasa kita pakai di dalam mall warnanya merah, ya. Oke. Nih, cara menggunakan apar. Yang pertama, bawa alat pemadam api di kawasan kebakaran, pastikan Anda senantiasa mempunyai jalan keluar, ya. Jadi Anda kalau memadamkan api, ya, harus tahu kondisinya, ya. Ada apar, tapi kita harus tahu jalan keluar, ya. Jangan sampai kita memadamkan api tapi nggak tahu jalan keluarnya, ya. Yang kedua, berdiri sejauh 2 atau 3 meter dari api, ya. Kalau kita memadamkan api jangan dekat-dekat, ya. Paling dekat itu 2 meter, ya. Langkah ketiga, tarik peniti keselamatan alat pemadam api, ya, ini maksudnya. Ini ada apinya, ya. Ini kita tarik, ini ada segelnya. Kalau sudah segelnya putus berarti apar telah digunakan, ya. Makanya dicek harus ada segelnya, ya. Tunjukkan ujung alat pemadam api, ya. Pencet pematik peregang pemadam api sampai ke ujung kanal api. Maksudnya setelah ini ditarik, pegang ujung ini, ya. Di ujungnya, ingat, jangan sampai pegang di sini, karena ini bertekanan, ya. Yang kita takutkan, yaitu kembali ke kita, ya, bisa kena mata. Kalau kena mata ya lumayan, bisa kena buta seminggu ini. Iya, karena saya udah pernah ngalamin seminggu nggak bisa melihat, ya. Jadi kalau sudah ada api sekitar 2 meter, ya, ini kita cabut, kita tes dulu, ya. Tes dulu pastikan ini berfungsi. Jangan belum kita tes sudah maju, ya. Kalau belum maju nggak ada isinya percuma. Makanya kita pastikan dulu isinya benar, ini ada indikasinya, ya. Jarumnya ke warna hijau. Terus kita pastikan dulu, kita kocok dulu, baru kita tarik, kita tes, pencet, cus. Kalau keluar berarti mah udah siap dipakai. Paham, ya? Paham. Di parkir ada kan? Ada. Ya, ada 2, ya. Ada 2. Di APD ada, ya? Ada. Ya. Nanti kalau misalnya tidak ada, ya info ke kita. Kalau di ruangannya tidak ada, ya. Oke, paham, ya, cara penggunaannya, ya, alat pemadam api, ya. Jadi kalau melihat api, kalau Anda bisa memadamkannya, dipadamkan. Jangan sampai menunggu-nunggu orang, ya. Begitu melihat api, kalau Anda bisa memadamkan, ya padamkan, ya. Padamkan api sewaktu kecil. Kalau sudah besar, sudah paling sulit, ya. Makanya kalau sudah melihat api, di mana ada alat pemadam, segera dipadamkan, ya. Oke, ada yang bertanya? Kalau ada alat pemadam seperti itu, ada alat yang lain kok bisa digunakan? Ya, digunakan di sekitar kita, ya. Iya. Kalau ada misalnya pasir, itu pasir bisa buat memadamkan, ya. Pasir di apa ibaratnya disebar, gitu, ya. Terus apa lagi? Karung basah, ya. Karung basah itu bisa digunakan. Karung basah itu baju Anda bisa buat memadam, tapi harus dipakai apa? Basahin dulu, ya. Makanya kalau Anda terperangkap di dalam ruangan begini, ya, sela-sela pintu ini harus benar-benar tertutup. Nah, cara nutupnya itu pakai kain basah, ya. Nggak ada di sini, nggak ada karung, nggak adanya baju kita, ya dibasahin. Ini ada air, dibasahin dulu, baru diselip-selipin supaya asap tidak bisa masuk. Ada lagi? Ada? Nah, pemasangan menggunakan apa? Ini pengetahuan aja, ya. Harus pada posisi yang mudah dilihat, ya, dicapai, diambil dan dilengkapi dengan tanda pemasangan, ya. Jadi harus ada namanya lambang, ya. Kalau masuk ke dalam mall, di dalam bokiran itu ada apa? Pasti ada lambangnya kalau di luar, ya. Harus sesuai dengan jenis kelas dan kebakarannya, ya. Nah, di sini ada dikasihnya, ya. Kelas A, kelas B, kelas C. Jadi 3 kelas ini bisa digunakan, ya. A, B, C. Jadi harus sesuai dengan kelasnya. Harus menggantung pada dinding atau dalam lemari kaca, ya. Pada ketinggian 15 sampai 220, ya.
Kalau kita di lantai 15 ya, usahakan kalau di lantai harus ada pengganjal lah ya, alas ya, sedangkannya 15 cm. Nah kalau digantung 120 ya, ini memang sudah standarnya. Ada peraturannya, ada undang-undang yang di Perda pusat ya. Pada suhu antara 4 derajat sampai 49, tidak boleh kurang dari ini, tidak boleh lebih dari itu. Nah, kenapa kalau lebih? Beku, ya. Beku, hanya kalau kurang jangan beku ya. Tapi kalau lebih bisa apa? Bisa meledak. Karena isinya apa ini? Udara N2 ya, namanya yang divakumkan. Kalau tabungnya yang dibuat kepanasan ya bisa meledak ya. Makanya usaha apa? Suhunya antara 4 sampai 49 derajat. Nah ini kegagalannya, jenis tidak sesuai ya, ukuran tidak sesuai, macet, tidak produksi, salah penempatan, petugasnya yang belum bisa atau belum terampil ya. Nah macet, tidak berfungsi, penyebabnya apa? Tidak bertekanan atau bocor. Nah, di sini ada indikasinya ya. Ingat, kalau melihat apa di tempat Anda jarumnya ini tidak mengarah ke warna hijau, segera laporkan ke tim safety ya, untuk segera diganti. Yang percuma nggak bisa dipakai ya. Makanya jenis tidak sesuai, makanya harus ada apa? Ada kelas-kelasnya ya. Ini ABC, berarti untuk semua kelas ABC bisa dipakai. Ukuran tidak sesuai, kebakarannya besar, pakai apar cuma satu ya. Usahakan kalau ada apar ya kita angkut semua ya. Terus salah penempatan, jadi nggak tahu tempatnya di mana, diumpat. Biasanya kalau orang tuh paling males gitu, menggantung, mengganggu, takut jatuh, ditaruh dipojokkan, udah tumpuk, lama-lama bisa bunyi, lupa. Pas ada kebakaran cari-cari dulu, mana apanya ini? Pada gagal semua, paham ya? Nah, terus salah penempatan, yang tadi masih tidak berfungsi ya, menggumpal atau tidak refill. Nah, petugas nih ya, belum ditunjuk atau tidak terampil. Nah, ini contohnya di apar model kapret, kepalanya lebih besar dari ini. Ini nggak ada presurnya. Bedanya yang kapret sama ini yang model presur, itu kapret. Kalau itu sekali pencet harus, bukan harus ya, sekali pencet habis, ngos terus, biarpun apinya sudah padam dia, kalau tekanannya belum habis muncul terus. Tapi kalau ini sebatas kita bisa atur ya, jos kalau api sudah habis bisa berhenti. Tapi kalau ini tidak bisa dihentikan, begitu sekali kita pencet satu tabung harus habis ya. Makanya kita di gedung jarang memakainya namanya kapret ya, kita menggunakan sistem presur karena ini bisa diatur ya. Kita atur, kalau api sudah mati udah, kita nggak perlu di ini lagi. Oke, ini yang presur ya. Nah ini tadi yang saya bilang segitiga api ya, ada panas, ada bahan, ada oksigen ya. Nah, dasar sistem pendinginan menggunakan api adalah cara mengurai. Suatu cara mengapi dengan jalan misalkan atau menyingkirkan bahan-bahan yang mudah terbakar. Kita singkirkan bahannya ya. Kalau sudah bahan yang nggak ada, ya tidak akan terbakar ya. Terus cara pendinginan, menapi dengan jalan menurunkan panas sehingga temperatur bahan dibakar yang turun sampai di bawah titik jalannya ya. Terus ketiga, cara isolasi ya, menapi dengan jalan menurunkan kadar oksigen sampai di bawah 12%. Ini biasanya kalau isolasi itu digunakan di ruang-ruang trafo ya. Kita pasang namanya sistem CO2 sistem CO2. Kita kalau CO2 sudah bekerja, jangan sampai kita ada di dalamnya ya. Kalau kita menghirup namanya CO2, kita tuh mati lemas ya, mati lemas, kehabisan udara. Itu rasanya udah kayak orang lari berapa kilo gitu, udah ngos-ngosan. Kita nggak lari tapi ngos-ngosan karena kadar oksigen kita diserap oleh namanya CO2. Yang keempat, kombinasi 1, 2, dan 3 ya. Nah ini keterangan dari segitiga api, reaksi api yang tergambar pada segitiga
adalah reaksi berantai yang berjalan dengan seimbang ya. Bila reaksi tersebut diganggu maka reaksi akan berhenti atau padam. Salah satu dihilangkan ya akan padam. Nah, ini jenis-jenisnya apa jenis CO2 ya. Terus kemudian daerah kebakaran contohnya apa jenis air atau busa ya. Kalau banyak terus menutupi inti contoh apanya jenis B dan C ya. Memutuskan rantai kebakaran. Terus yang kelima kombinasi dari 1, 2, 3 dan 4. Ada yang bertanya? Oke, penyebab kebakaran ya. Yang pertama terbatasnya keterangan pengetahuan tentang kebakaran. Kedua kelalaian manusia. Ya, ini yang paling sering namanya kelalaian manusia. Di sini pasti pada perokok. Berapa persen kebanyakan perokok, benar nggak? Benar. Nah, itulah. Di sini kalau ada yang ketahuan perokok, tahu sanksinya apa? Ya, makanya kalau di ibu kita itu dilarang merokok ya. Karena salah satu penyebab kebakaran terbesar yaitu orang merokok. Contohnya lagi merokok dibuang ke bak sampah ada kertas, orang kalau nggak tahu lama-lama kebakar, kebul, ya itu sering sekali di dalam tol. Apalagi kita sering kejadian di FX1 itu di belakangnya katanya kebul atau ada puntung rokok, ya. Terus kesengajaan, sabotase maksudnya ya. Yang 4 apa tuh? Alam, ya. Kayak hutan itu, ya kalau hutan kan kayu kering, itu udah ada 3 unsur itu, ada bahan, ada panas, ada oksigen, itu pasti terjadi api. Ya. Gesekan, kemarau panjang, panas, ya. Bahannya sudah kering benar-benar, ada oksigen, itu udah jadi api. Ya, ini yang penyebab kebakaran, ya. Nah, kebakaran negara kecamatan memerlukan yang pertama pemahaman tentang kebakaran dan sebab-sebabnya, ya. Pengetahuan tentang langkah-langkah yang patut diambil semasa kebakaran untuk memastikan keselamatan penghuni dan pegawai. Penggunaan alat-alat keselamatan dengan cara yang benar semasa kebakaran, ya, tadi sudah disampaikan, ya. Pengambilan langkah-langkah untuk mencegah kebakaran, makanya nanti kita ada SOP-nya, ada peraturannya. Oke, ini tugas-tugas dari setiap tim ya. Saya nanti akan membahas setiap tugas-tugasnya ya. Nanti dari koordinatornya fungsinya apa, tugasnya apa, nanti kita jelaskan semua. Ini ada fire marshal atau safety supervisor ya. Yang pertama datang langsung ke area kebakaran ya. Yang kedua koordinasikan dan ambil keputusan yang pertama dengan general manager dan chief engineer ya di area kebakaran. Tetap bersama general manager dan chief engineer di area kebakaran. Ini tugas dari fire marshal. Siapa di sini? Saya sendiri. Ya, safety supervisor. Nah, ini koordinator security ya. Pergi langsung ke tempat terjadinya kebakaran. Tempatkan penjaga di setiap tangga emergensi, yaitu tim pengamanan, tim evakuasi ya. Jadi nanti koordinator security harus mengkoordinasikan semua anggotanya. Yang ketiga, tetap bersama chief engineer, fire marshal, kepala unit kebakaran, general engineer di tempat terjadinya kebakaran untuk menginstruksikan selanjutnya ya. Kalau ada benar-benar tidak baru diperlukan langkah evakuasi ya. Yang keempat, bertanggung jawab untuk keamanan atas barang-barang tamu dan menjaga agar orang-orang yang tidak berkepentingan tidak datang ke area sekitar kebakaran. Nah, ini tugas-tugas kalian semua ya. Kalau parkir ada orang masuk yang tidak berkepentingan tidak boleh masuk kecuali pemadam kebakaran ya, polisi ya, itu boleh, tapi selain itu tidak boleh masuk ya, apalagi wartawan jangan sampai diperbolehkan. Nah, hanya satu orang yang dapat. Pertama, memutuskan untuk menghubungkan pemadam kebakaran, memutuskan mengaktifkan namanya general alarm ya, memberikan perintah evakuasi total yaitu dari general manager. Hanya GM ini yang memberikan instruksikan bahwa gedung harus keadaan dikosongkan atau evakuasi ya, hanya beliau, yang lainnya tidak boleh. Nah, general manager, tugasnya dari general manager datang langsung ke area kebakaran. Ini biar ada tahu aja ya tugas mereka.
membuat keputusan penting bersama Pak Marshal, Kepala Unit Kebakaran dan Chief Engineer di area kebakaran. Berdiam di area kebakaran dan memberikan instruksi yang dibutuhkan kepada semua kepala departemen di area kebakaran. Nah, ini tugasnya dari General Manager. Ya, jadi kalian tahu nanti tugasnya GM itu apa, ya? Bukan akun aja ya ini tugasnya dia. Nah, ini kepala departemen lainnya, ya, kepala departemen lain tidak diizinkan untuk meninggal tempat kerja mereka dan harus dapat dihubungi setiap saat. Hanya dengan izin dari GM, kepala unit kebakaran, pimpinan unit mereka dapat menjalankan tempat kerja. Jadi kepala bagian semua tidak boleh meninggalkan lokasi, ya. Nah, ini karyawan lainnya, ya. Karyawan lainnya, kecuali mereka yang tugas khusus, semua pekerja harus tetap berada pada tempat mereka sendiri dan bekerja biasanya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ya. Maksudnya apa? Kalau masih kebakaran kecil, masih bisa tangani oleh tim kecil, yang lain tetap kerja biasa, nggak perlu panik. Ya. Takutnya apa kalau kalian ikut panik, apalagi orang lain, customer, ya. Makanya kalau ada taruna kecil, nggak perlu panik. Yang kedua, pekerja tidak diizinkan memberikan informasi apapun kepada para tamu. Nah, ini untuk menghindari situasi yang gaduh, membingungkan. Biasanya kalau di mall pun customer tanya-tanya kan. Kalau ada, Pak ada apa Pak? Itu ada apa Pak? Ya kalau tanya ya gimana? Enggak Bu, ada ini sedikit. Enggak perlu. Oh tadi ada ini Bu, orang rokok apa? Enggak perlu ya. Enggak perlu panjang lebar. Lagi kita tangani Bu. Kita kritik sedikit, nggak apa-apa Bu. Ibu belanja aja, aman Bu. Gitu aja. Ya, paham ya? Oke. Nah, mereka yang berhak memberikan instruksi langsung adalah ya ini. GM, pemimpin kebakaran, Chief Engineer, diikuti dengan Chief Security, Assistant Manager. Ya. Nah, ini tugas dari operator di umum atau RCTI. Ya, di sini RCTI. Secepatnya menghubungi dinas pemadam kebakaran dan desa terkait. Jangan memutuskan hubungan telepon sampai dinas pemadam kebakaran luar kita. Ya. Mengendalikan sistem pemilihan umum. Tugas teknisi ya biasa mengatur biasa kelengkapan gedung ya kayak lift, alarm, pompa ya ini tugasnya dari tim teknik. Nah, tugas penempatan lantai pada saat mendengar alarm. Ada ini biasanya security ya kalau ada alarm diperiksa setiap sudut gitu loh. Kalau gitu ada alarm OPEC RCTI ya memeriksa sub panel alarm kebakaran untuk menentukan sumber alarm tersebut. Jangan ada alarm nunggu OPEC RCTI dulu ya. Begitu ada alarm keliling langsung keliling. Terus apabila kebakaran tidak berada pada lantainya, yakinkan bahwa lantainya siap untuk evakuasi. Ya, apabila kebakaran lantainya segera lakukan kebakaran, sebutkan namanya, jenis yang terbakar, lokasinya, situasinya. Maksudnya apa? Supaya tim pemadam kebakaran datang itu sudah siap apa yang perlu harus dibawa ya. Jadi yang namanya apa? Misalnya nama toko apa yang kebakaran. Jenis yang terbakarnya apa? Ya, kardus atau listrik konslet ya. Supaya mereka bawa kapal sesuai dengan ukurannya ya. Jadi nggak sia-sia. Lokasinya di mana? Situasi terakhirnya bagaimana? Jadi harus jelas. Paham ya? Paham. Oke. Pemimpin pelaksanaan operasional di lantainya. Oke. Surat pemadam kebakaran setempat pada sinar alarm berusaha mengetahui dengan pasti lokasi terjadinya alarm kebakaran. Menuju ke posko kebakaran untuk memantau situasi. Seorang anggota pun mengatur lift kebakaran dan menunggu kedatangan petugas pemadam. Kalau di sini kita sudah setiap lift ada security-nya ya, sudah tidak perlu dikoordinasi lagi. Pada saat terjadi kebakaran, melaksanakan pemadaman, melokalisir kebakaran sebelum petugas pemadam datang, ya. Memberikan informasi yang dipegang oleh petugas bantuan yang datang. Selalu berkoordinasi dengan regu atau pihak lain. Oke. Nah, ini tugas tim lain dan satpam area. Ya, tugas kalian mengamankan area gedung yang terbakar, ya, mengatur lalu lintas di sekitar gedung, ya, supaya tidak stuck, tidak macet, ya.
perhatikan timbangin, mengatur pemindahan kendaraan di tempat parkir tempat lain yang aman, ya. Jadi diatur supaya tidak berebut, ya. Biasanya kalau sudah ada kebakaran pasti berebut, orang pengen cepat-cepat keluar, ya. Benar nggak? Kejadian di Bogor kayak begitu, sampai pada komplain takut mobilnya kebakar. Padahal kalau sudah kebakar itu ada asuransi, ya. Tapi mereka pengen semuanya cepat-cepat keluar. Nah, menjaga dokumen atau barang yang telah diselamatkan. Nah, tim pengaman, ya. Kalau kebakaran semua dokumen pasti di bawah, ya. Jadi tugas kalian untuk mengamankan. Jangan sudah di bawah nanti ada yang mengamankan lagi. Ya. Kalau ada kebakaran kayak begitu biasanya nggak perlu diundang, ya. Iya, betul. Sering kan ada daerah kebakaran gitu. Jadi barangnya diselamatin, kalau ditumpukin, ada lagi yang nyelamatin keluar. Itu yang ditakutkan. Makanya tugas dari security setempat untuk menjaga barang-barang yang diamankan, ya, supaya tidak dijarah orang lain. Nah, sebagai penunjukan bagi bantuan orang yang datang, ya. Jadi Anda harus menunjukkan arah mana yang ada kebakaran dan arah mana yang bisa dipakai untuk pemadaman, ya. Selalu berkoordinasi dengan regu atau pihak lain, ya. Ini makanya selalu koordinasi ini yang paling perlu, ya. Tanpa koordinasi semua tidak akan jalan. Benar nggak? Betul. Oke. Pada saat segala kebutuhan evakuasi, ya, bisa semua ruangan memperhatikan setiap pengunjung dan pegawai di lantainya untuk melaksanakan evakuasi. Pada saat evakuasi diberikan paling khusus pada orang cacat, orang hamil, anak-anak dan lain-lain. Ini yang paling utama dulu, ya. Utamakan orang cacat. Ambil Ya. absensi sama Hamil, apa anak-anak. Jangan orang hamil sampai lahir di tanda exit. sama makanan yang buat diisi itu. Jawab semua itu. Gimana? Dipring, lahir. Ganti. Evan. Enggak usah. Evakuasi itu namanya Evan. Gitu aja. Ya. Pastikan bahwa seluruh pengunjung dan pegawai di lantainya sudah melaksanakan perintahnya. Ya. Makanya kalau di area parkir kalau ada orang yang ngumpet, paksa keluar. Ya. Kalau kita latihan pasti banyak orang yang ngumpet. Karena perasaan dia, oh cuma latihan, ya. Jadi mau nggak mau, semua kalau kita latihan, ya harus, ya namanya latihan itu harus mendapat supaya kita benar-benar terbiasa. Kalau sudah kita namanya biasa, jadi terbiasa, benar nggak? Benar. Kayak orang sholat, pasti terbiasa sholat. Kalau yang enggak pasti sholat gitu. Ya. Pada saat tiba di tempat pengiriman, laksanakan inventarisasi pada pengunjung pegawai di lantainya. Laporkan tentang situasi terakhir dan status evakuasi kepada ketua tanggap darurat. Maksudnya gitu, ya. Ada yang bertanya? Kalau yang apa harus diminum aja sambil ini. Nah, ini namanya dalam kasus pengontrolan kebakaran, ya. Dalam kasus pengontrolan kebakaran kita harus mempunyai namanya rencana, ya. Ini fire emergency plan itu rencana pemadam kebakaran, ya, darurat kebakaran. Ngerti nggak artinya fire emergency plan? Rencana pengontrolan, rencana pemadaman darurat kebakaran, fire emergency plan, ya. Kita sudah mempunyai plan-nya, punya planningnya, punya rencananya. Kalau ada kebakaran, step-stepnya apa, ya. Jadi kita setiap gedung harus punya planningnya, ya. Ada deteksi, sistem deteksi. Nah, ini sistem deteksi. Ada namanya smoke detector. Ya, ini sistem deteksi. Jadi kalau ada kebakaran, ada api pasti ada asap, ya. Ini namanya smoke detector. Jadi begitu ada asap dia akan mendeteksi bahwa di ruangan tersebut ada namanya kebakaran, namanya harus ada sistem deteksi, ya. Yang kedua, alarm. Setelah terdeteksi, ngirim sinyal ke ruang kontrol akan bunyi namanya alarm, ya. Makanya kalau ada alarm pasti ada indikasi api atau asap, ya. Makanya kalau bunyi alarm jangan main-main, langsung keliling semua. Itu udah pasti namanya ada asap.
ya, atau ada api. Ya. Ini sensitif sekali. Ada debu, ada serangga aja bisa alarm. Ya, makanya tolong kalau ada alarm segera dicek lokasinya, sekitarnya. Ya. Absensinya. Oke, setelah ada alarm baru pasti ada api ya. Kalau ada api langsung padamkan lokasi area tersebut. Nah, ini tim pemadam ya setempat harus segera memadamkan. Nah, kalau tidak bisa dipadamkan perlu adanya namanya evakuasi ya. Ini yang benar-benar kalau sudah tidak bisa terkendali. Kalau sudah dievakuasi, berguru lainnya namanya grup rescue atau P3K harus segera bekerja masing-masing ya, sesuai dengan bidangnya ya. Ini namanya fire emergency plan. Jadi gedung harus mempunyai rencana ini ya. Kalau ada deteksi, langkahnya apa? Kalau sudah ada alarm, apa yang dilakukan? Setelah sudah memadamkan, apa yang harus dilakukan? Semua ada step-stepnya ya. Makanya perlu ada namanya rencana darurat kebakaran ya. Ada yang mau bertanya? Dari padamkan lokasi ini kan ada deteksi, alarm, padamkan lokasi. Ini apa namanya? Sprinkler. Nah, ini namanya sprinkler ya. Kalau di parkiran banyak ya. Sama kayak ini. Sprinkler ini bekerja dengan suhu, siapa yang tahu? 68 derajat ya. Jadi dengan suhu 68 derajat dia akan pecah. Ya. Kalau ada yang belum mandi, kalau mau sampoan tinggal pecahin. Mantap ya. Air kotor. Enggak, sebetulnya bukan air kotor ya. Karena air bersih, air pump karena sudah lama nggak digunakan, itu akan mengendap, ya, mengendap kayak lumpur hitam. Gitu. Tapi itu hanya ujungnya aja ya. Tapi nanti kelamaan kalau sudah mengalir akan bersih. Ya. Ini air pump, air bersih. Emang sih kalau pertama muncul pasti kotor, ya, itu karena pengendapan. Ya. Makanya fungsinya dari tim safety itu kan setiap berapa? Sekarang 2 bulan sekali ya. 2 bulan sekali. Nah itu kita ngetes cek bok hidran yang gunanya itu, ya, cek peralatan, cek pressure-nya, cek airnya untuk dibuang ujung-ujungnya. Fungsinya ya itu membuang yang kotor-kotornya. Paham ya? Paham. Ada yang mau bertanya lagi? Ada? Oke. Tesku amankan ya. Nah ini dia evakuasi darurat kulit. Contohnya yang di lantai 1 ya. Kerja di dalam gedung harus tahu exit ya. Ini yang parkir, parkir di luar terus ya. Tahu di karpak exit berapa aja? Yang di karpak siapa? Yang di P5, P6, P7. Kamu pernah di mana? Tugas di mana? Di karpak. Hah? Karpak lantai? 5 pernah lah. Nah, ada berapa exit? 3. Kerja kita kalau namanya kerja di dalam gedung, yang kita harus perhatikan jalan keluar. Kita harus tahu jalan keluar. Kita kerja di sini kalau kita nggak tahu jalan keluar, jadi Anda sudah masuk sini harus tahu jalan keluarnya mana ya. Tangga daruratnya ada berapa? Ini exit 8 arahnya kemana? Jadi harus paham, ya. Anda itu sebagai tim anggota dari tanggap darurat jangan sampai salah mengarahkan orang, ya. Jadi harus paham ada berapa gitu. Ada exit 6 di sebelah depan lift, ya. Di belakang lift ada namanya exit 8, ya. Exit 8 arahnya kemana? Ke ground, ya. Semua juga arahnya ke ground. 6 juga arahnya ke ground langsung ke samping LPG. Exit 11 ada di mana? Nah, depannya XX1, belakangnya MO, itu 11. Ya. Exit 2 exit 2 tuh lift passenger sana. Ya. Jadi kalau di parkir ada exit 2, di sampingnya kantor exit berapa? Ayo, yang sering diganjal itu. Itu pintu exit itu tidak boleh dibantu. Benar, ya.
Makanya pintu-pintu kita sering rusak, kebanyakan diganjel. Tolong perhatikan jangan diganjel. Gunanya itu untuk apa? Supaya pintu itu rapat. Jadi kalau ada keadaan darurat, orang itu tidak bisa masuk ke area lantai berikutnya. Jadi dia lari udah langsung turun ke ground, ya tidak bisa kebuka lagi. Ya, kedua kali untuk namanya exit itu ada fan namanya udara untuk menghisap udara, memberikan udara bersih supaya udara di dalam tangga udara itu bisa masuk ya. Kalau dibuka semua ya percuma, apalagi diganjel. Tolong perhatikan ya. Kita paling sering di area parkir tuh diganjel. Arah ke kantin. Seharusnya nih yang ininya harus dikenain SP itu kalau ada sering diganjel. Ya, tolong ya. Jangan sampai terlihat diganjel, kalau ada yang ganjel dicabut. Paham ya? Paham. Udah pada tahu exit-exitnya di Pak? Di sini yang baru, yang sudah pernah di training pada tahun lalu siapa? Kayaknya saya ingat wajah-wajah baru semua ya. Bener nggak? Iya. Yang lama saya nggak tahu, paling yang bajunya Merak, yang merak. Oke, lanjut ya. Nah, ini lokasi namanya assembly point. Ada berapa? 3. Ada 3 ya. Assembly point itu ada di parkir mana? Di Moli. Ada di samping masjid. Ada di depan mana? DJ. Itu masuk berapa, Bang? 2 ya. Jadi ada 3 poin ya. Kalau manajemen adanya di sini semua. Kalau di sini tenan hitam, Sobo, Carrefour, tenan besar semua. Ya, makanya paling padat di situ. Paling sering diomelin orang ya. Betul. Udah biasa. Kita latihan harus ya mau nggak mau harus diomelin, kita mengganggu apa ibaratnya? Mengganggu orang ya. Ada yang bertanya? Ada yang nggak tahu nanti nih? Ada yang tahu nggak? Ada yang nggak tahu malah? Tahu semua ya? Parkir harus tahu. Kalau nggak tahu bukan parkir namanya. Nah, simulasi kebakaran dan penghuni ya, ini paling untuk diketahui adalah ya seluruh pengunjung telah mengetahui pintu exit, tanya apar, hidran, tombol alarm. Jadi harus tahu namanya pintu exit, harus tahu letaknya apar ada di mana, ya. Apar ada di mana kalau di kantor? Apar apa sih apar? Letaknya ada di mana? Kalau di kapak hidran ya. Di semua hidran itu ada apar ya. Jadi apar kita letakkan di hidran ya. Jadi harus tahu hidran ada di mana ya. Jadi kalau ada kebakaran, carinya harus ke hidran ya. Peran kebakaran dapat bekerja sesuai waktu yang direncanakan. Pengunjung dapat dievakuasi dengan aman dan sesuai dengan prosedur ya. Dilakukan minimal 6 bulan sekali. Nah, kita memang setahun 2 kali ya kita latihan terus. Dilakukan tanpa pemberitahuan minimal 1 tahun sekali. Diupayakan melibatkan semua shift kerja. Ya. Skenario simulasi diusahakan mendekati kondisi sebenarnya. Jadi kita bikin skenario benar-benar terjadi sebenarnya. Kalau kita bikin biasanya kita bikin di mana? Area food court. Ya, sering kita bikin di area food court karena area food court itu area yang sangat berbahaya ya, karena tempat orang apa? Makan, asap, ya. Koordinasi dengan instansi terkait. Maksudnya apa koordinasi ini? Kayak kepolisian, ambulan, ya. Paham ya? Nah, ini sarana evakuasi. Sarana evakuasi bagian dari konstruksi bangunan yang dirancang aman untuk digunakan pada waktu keadaan darurat. Evakuasi, apa pengertian evakuasi? Penyelamatan jiwa manusia dari tempat yang berbahaya ke tempat yang aman. Ya. Tempat berbahaya ke jalur tempat aman. Itu dari pengertian dari evakuasi. Jangan nanti kalau ditanya orang evakuasi itu apa? Nggak tahu. Jadi kita tahu ya, penyelamatan jiwa dari tempat yang berbahaya ke tempat yang aman. Nah, itu namanya evakuasi. Oke, sip. Nah, ini syarat-syarat evakuasi ya. Aman sementara, terjamin kedap asap dan panas. Ya.
aman sementara, itu tangga darurat aman ya, tapi untuk sementara ya. Pintu tidak dikunci, tidak terhalang oleh benda apapun. Nah ini ya, diganjel, terus ada kardus ya, tidak boleh terhalang oleh apapun ya. Memiliki lampu darurat ya, bukan pintu ke arah pelarian. Maksudnya apa? Ke dalam ya. Ke dalam. Kalau kita menghadapi pintu itu harus ke arah dalam ya. Mudah dijangkau ya, panjang jaraknya. Ada petunjuk arah yang dapat dilihat dalam keadaan gelap. Tidak pernah masuk ke dalam exit? Itu ada tanda-tanda, ada sen-sennya. Itu terang kan kalau waktu keadaan mati. Ya. Ada petunjuk arah yang dapat dilihat dalam keadaan gelap. Nah, dalam melaksanakan evakuasi, jangan panik. Nah, ini yang pertama. Ya. Jangan menggunakan lift. Kenapa tidak boleh menggunakan lift? Takut mati listrik. Hah? Takut mati listrik. Iya, Pak. Kalian tahu? Otomatis turun ke ground, Pak. Ya, otomatis dia akan turun ke ground, tidak bisa digunakan. Ya. Lift akan otomatis mati dan akan terbuka di ground semua. Ya, tidak bisa digunakan lift. Berjalan dengan cepat dan teratur, jangan lari. Maksudnya jangan lari? Jalan cepat, bukan jalannya orang shopping di mall. Ya, segera menuju tangga terdekat, ikuti petunjuk evakuasi. Dahulukan pemulihan cacat, tadi sudah dibahas ya. Bantu terhadap tamu yang kurang mengetahui seluk-beluk gedung. Nah, lepaskan sepatu yang berat tinggi, pakai sepatu tinggi nggak? Ya, kalau perempuan, kalau Anda melihat sepatu yang berat tinggi, disarankan sudah dilepas. Kalau enggak, lepas aja enggak. Berbahaya kita mau exit ya. Segera keluar menuju tempat berhimpun yang telah ditetapkan. Jangan berhenti atau kembali ke lantai. Paham ya? Kalau sudah di bawah, jangan sekali-sekali naik lagi. Sudah di bawah, di loker lantai 5, ada duit. Waduh, duit 50.000, tinggal 50.000-nya lagi. Ambil dulu ke atas. Naik ke atas, belum bawah udah kebakar, habis ya. Gara-gara 50.000 masuk. Kalau masuk rumah sakit masuk apa? Kuburan. Ya, jangan sekali-sekali ya. Kalau sudah di bawah, tidak boleh naik lagi. Oke? Nah, ingat ya, apabila Anda melihat kebakaran, langkah pertama hubungi operator telepon dan laporan kebakaran itu ya. Jenis kebakarannya, sudah dibahas ya, di mana kebakarannya, siapakah diri Anda, yang jelas itu ya. Langkah kedua, beritahu kerja lain di kawasan itu akan kebakaran tersebut. Jangan cemas. Ya. Orang cemas itu gampang panik. Ya. Aduh, bagaimana ya? Aduh, apa nih? Jadi kalau orang panik itu nggak bisa kerja malah, ya, nggak konsen. Langkah ketiga, kendalikan. Nah, ini rodanya malah. Silakan roda. Langkah ketiga, kendalikan kebakaran tersebut dengan menutup pintu-pintu api, ya. Menutup sumber gas atau listrik. Ya, ini ada tugasnya tim teknik ya. Langkah keempat, coba padamkan api hanya apabila api itu kecil. Ingat, api itu kecil ya. Gunakan laluan api selang kecil atau selimut api ya, ini yang tadi dibicarakan ya. Pastikan Anda selalu punya jalan keluar. Langkah kelima, jika nyawa Anda terancam oleh api atau asap, tutup pintu-pintu. Ya, kosongkan bangunan dengan menggunakan pintu selamatan. Merangkak untuk menghindari asap. Kenapa kita kalau perangkap harus merangkak? Bayi yang merangkak. Karena 70 cm dari lantai itu tempat yang paling aman. Kadar oksigennya masih ada. Ya. Namanya asap nanti akan ngumpul di atas. Ya, dia kalau sudah sampai 70 dia udah terpengaruh ke bawah lagi. Ya, makanya titik keselamatan kita tuh 70 di atas lantai. Makanya kita harus merangkak. Ya. Kalau orang pengen buru-buru cepat dipanggil, silakan berdiri. Ya. Ada lagi mau bertanya? Oke. Ingat, pentingkan nyawa Anda dahulu setiap saat. Itu paling penting, nyawa ya. Kalau Anda tidak bisa memadamkan, mendingan ambil langkah 1000 ya, itu lari. Ya. Dan daripada saat menemukan korban api, aktifkan kebakaran atau hubungi operator. Maksudnya aktifkan alarm, tahu nggak di mana?
Hidran itu ada kaca. Ya, pecahkan aja. Pecahkan itu ada tombol, ya. Ada tulisan push button, pencet. Nah, itu akan bunyi alarm, ya. Tapi jangan dibuat main-main, jangan dibuat pisang gitu ya. Nah, pisang aja pecahin, pencet. Nah, jangan ya. Oke. Jika mampu padamkan dengan pelataran yang tersedia dan kebakaran atau lapar, ya. Nah, hentikan kegiatan atau hubungi telepon, jangan panik. Tunggu momen selanjutnya. Jangan melakukan tindakan yang membuat orang lain panik. Tuh ya, yang tadi. Jika bukan berhubung perang kebakaran, carilah exit terdekat, ya. Jangan sekali gunakan lift. Jika sudah berada di luar bangunan, jangan masuk kembali untuk alasan apapun, ya. Segera tinggalkan ruangan, jangan meninggalkan barang. Nah, ini jangan meninggalkan barang. Tempat duit, ada berangkas ya. Kalau duit itu berangkas diangkut. Bawa berangkas. Berangkas diangkut. Ini duit ini. Elektronik. Ya, jangan memikirkan barang-barang berat ya. Yang penting jangan selamat dulu ya. Selamat jiwa Anda lebih penting ya. Benar nggak? Benar. Oke. Ingat pada saat menuju keluar jangan sekali-kali menggunakan lift. Bebas. Tutuplah semua pintu yang telah Anda lewati untuk menghambat perjalanan. Nah, jika berangkat di dalam ruangan, beritahu kebakaran Anda kepada orang di luar. Ya, pakai tanda apa kayak gitu ya, baju dikibar-kibar, ya. Jangan sekali-sekali apa? Melompat. Bebas. Kalau Superman mah nggak apa-apa ya. Oke, nah ini cepat melompat ya. Tunggu sampai petugas datang. Ya. Nah, sekarang mengubah namanya upaya mengurangi timbulnya bahaya gempa bumi. Nah, kita masuk ke gempa bumi. Ya. Kalau ada gempa bumi, ya hindari namanya perabotan ya, kayak lemari, pintu kabinet yang menggantung. Nah, itu ada AC. Ya, hindari. Ini ada AC, ini berat ini. Ya. Jangan sampai ada di bawahnya ya. Dipastikan stabil, dipaku, diikat atau menghindari jatuhnya robot atau benda pada saat gempa bumi. Ya. Simpan bahan yang mudah terbakar pada tempat yang tidak mudah pecah agar terhindar dari kebakaran. Ya. Jangan meletakkan peralatan kantor di dekat pintu keluar dan atau di tangga gerak agar jika terjadi kebakaran atau gempa tidak menutupi namanya jalan keluar. Ya. Atur benda yang berat secepat mungkin berada pada bagian bawah. Ya, kalau Anda punya barang-barang berat di kantornya masing-masing, tolong diusahakan jangan digantung, ya, karena dapat berlimpah. Ya, makanya diusahakan nama yang berat-berat harus berada di bawah. Ya, periksa kestabilan benda yang tertentu yang dapat jatuh pada saat gempa. Ya, ini ada lampu, kipas angin, AC dan lainnya semua bisa jatuh. Paham ya? Ada yang mau tanya? Nah, ini petunjuk saat terjadi gempa. Ya. Segera menjauh dari pertama jendela, lemari, ya, piring kabinet, ya supaya Anda tidak tertimpa ya. Segera cari tempat penyelam seperti kolom beton. Mana kolom beton sih? Kalau di parkiran banyak ya. Nah, itu tempat yang paling aman. Begitu ada gempa, Anda berdiri aja di sampingnya. Jangan di tengah-tengah slab, ya. Maksudnya tengah-tengah slab apa? Tengah-tengah lantai. Itu bisa runtuh. Tapi kalau namanya tiang beton, struktur, lantai bisa ambruk, tapi kalau strukturnya enggak, ya. Anda berdiri di sampingnya aja. Kalau nggak peluk tuh, nah, gedungnya runtuh, Anda masih ada di situ. Ya, itu yang paling kuat di situ. Area terbebas dari benda-benda jatuh. Terus bawa meja yang kuat. Nah ini. Kalau udah gempa, kuatnya, insya Allah kuat. Maksudnya apa kalau kita ditulang meja ini? Jadi kalau ada benda jatuh, ya, pasti yang ketiban pasti meja dulu. Ya, kalau meja yang kuat baru kita ya. Tapi seenggaknya kita mengurangi namanya dari benturan. Ya, jadi kalau ada plafon jatuh, ada besi jatuh pasti timpa ini dulu. Kita berada di bawahnya ya. Sudah pasti selamat. Ya.
biarpun kita ketimpa dari 100% seenggaknya 40% yang selamat. Ya, seenggaknya gitu, daripada patah yang paling benjol. Ya enggak? Ya itu, ya. Tangga darurat yang ada di gedung ada tempat yang aman dari runtuhan benda. Ya. Setelah gempa mereda, segera menuju tangga darurat atau ikuti petunjuk lebih lanjut dari pengelola gedung atau peran lantai. Maksudnya penjaga apa? Tim-tim evakuasi, ya. Jika Anda berada dalam elevator, segera keluar dari lift menuju tempat terdekat, kemudian segera menuju tangga darurat. Kalau keadaan gempa, lift kita itu ada namanya sensor gempa, ya. Dengan skala 6 dia akan berdiri sendiri. Jadi kalau gedung goyang, sensor itu terdeteksi sampai skala 6 dia akan berhenti, ya, otomatis. Begitu berhenti, buka, Anda harus lari ke exit, ya. Jangan khawatir, lift kita sudah dirancang sedemikian rupa canggih, ya. Tapi kalau masih merosot juga, ya memang udah apesnya Anda. Ya. Oke. Setelah gempa mereda dan tangga darurat, ikuti petunjuk dari Udayan. Jika Anda dalam elevator sudah, jika Anda berada di luar gedung, ya, segera menjauh dari gedung, jangan dekat-dekat, ya. Karena gedung kita semuanya kan yang sebelah timur, utara itu kaca semua, ya. Itu sangat-sangat berbahaya. Jadi jauh-jauh dari gedung supaya tidak terjatuh dari apa benda-benda kaca itu, ya. Waspada terhadap benda puing yang terjatuh, ya. Jika Anda berada dalam mobil di luar parkir, tetaplah tinggal dalam kendaraan, itu paling aman. Ya, dalam mobil paling aman kalau ada gempa. Paham? Paham. Ada yang mau tanya? Lanjut. Saya minum dulu, kayaknya seru. Pak Koordinator, makanannya? Makanannya yang punya niat hajat kan kedua. Kita pendukung aja. Oke, lanjut, ya. Nah, ini sebetulnya untuk tim CS, ya. Tapi untuk ketahuan aja nggak apa-apa. Petugas yang menerima telepon agar bersikap tenang, wajar dan jangan panik. Jadi kalau ada ancaman bom, benar nggak? Seperti sudah sering ada ini ya, training tentang ancaman bom, ya. Pancing penelpon untuk percaya bicara sedemikian rupa dengan pertanyaan untuk mengenali suara dan interaksi penelpon, ya. Dipancing supaya lama, ya. Namanya perekam itu, deteksi itu harus lebih dari namanya 1 menit, ya. Kalau belum ada 1 menit belum bisa kita tahu lokasinya dari mana, makanya kita pancing supaya dia lama, ya. Ingat pesan-pesan penelpon dan perhatikan suasana lingkungan yang terdengar telepon, misalnya logat telepon orang Jawa, kan tahu kan orang Jawa logatnya bagaimana, ya. Orang Manado bagaimana, jadi harus tahu, ya. Ini untuk kepolisian semua ini, ya. Logatnya, terus lihat sekelilingnya lalu lintasnya apa, gitu. Ada suara mobil, ada suara pesawat, ya, suara mesin, pokoknya ya kita harus tahu, ya, ini ada di mana. Jadi buat penyelidikan lebih lanjut biar gampang, ya. Hubungi petugas operator telepon untuk sedapat mungkin merekam semua pembicaraan. Segera menghubungi kepolisian untuk melapor kejadian. Jangan mencoba untuk mencari bom. Wah, sok tahu. Ya, kayak kejadian penjinak bom aja bisa meledak sendiri, ya. Sudah pernah lihatnya belum? Yang kepala gananya itu, Iya. ya, buka kertas, akhirnya tangannya sendiri putus kan, meledak. Jika melihat benda yang dicurigai sebagai bom, jangan panik, ya. Segera hubungi pengelola gedung dan jangan mencoba untuk menyentuh benda tersebut sampai petugas dari kepolisian datang. Ya, kita serahkan kepada ahlinya, ya. Segera instruksikan kepada seluruh pengunjung untuk melakukan evakuasi kalau benar-benar ada bom. Tapi jangan amit-amit, ya. Tapi mudah-mudahan bom kita mall kita terhindar dari namanya ancaman. Ya, tapi Di kita selama namanya bom, Pak. Hah? Di kita sudah ada namanya bom. Apa tuh? Bom get. Oh, bom gas. Dulu. Ada juga bom cek. Bom cek juga ada, ya.
Oke, evakuasi adalah satu langkah terpadu yang harus dilakukan bersama, ya. Perlu diturunkan bersama SOP evakuasi di setiap ujung yang agar dipahamin, ya. Perlu dilakukan pembentukan tim evakuasi dan latihan rutin periodik, ya. Makanya kita harus rajin-rajin training supaya paham terus, kita dijalin terus, ya. Ya, kalau sudah terbiasa, ya koordinasinya udah enak. Perlu kelengkapan sarana pendukung evakuasi, ya. Mengingat keadaan darurat dapat terjadi setiap saat, perlu kewaspadaan sepanjang waktu bila keadaan darurat. Nah, kalau di parker apa sih pendukung evakuasinya? Boom gate-nya bagus nggak alarmnya? Ya? Bagus Pak. Bagus. Merah semua. Merah semua. Oke, evakuasi masih itu dilakukan jiwa manusia minimalnya mengurangi jatuhnya korban manusia. Minimal mengurangi dari 199 Mati semua. ya, angkanya mengurangi ya. Wah ini parah ini. Itu bukan menyelamatkan itu. Dari 100 cuma 1. Kan mengurangi selamat 1. Nah, seenggaknya masih ada yang selamat ya. Selamat. Oke. Ini kesimpulannya ya. Oke. Sebelum ada ini ada SOP yang kemarin baru ditandatanganin, cuma belum. Mungkin nanti Pak Roda bisa disebarkan. Di mana sih Pak ini Pak? Ini. Saya punya flash disk kopi aja lah. Oke tim, lanjut.